Para bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalem. Setelah Angelus hari Minggu 31 Januari 2021, Paus Fransiskus menetapkan setiap hari Minggu keempat bulan Juli sebagai hari kakek, nenek, dan lansia sedunia. Untuk tahun 2021 ini, hari Minggu keempat bulan Juli jatuh pada Minggu Biasa ke-17 tanggal 25. Alasan pemilihan Minggu keempat bulan Juli sebagai hari kakek, nenek, dan lansia sedunia adalah karena berdekatan dengan peringatan liturgis Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria, dan kakek nenek dari Tuhan kita Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 26 Juli. Sebagai bahan renungan Minggu Biasa ke-17 yang sekaligus menjadi hari kakek nenek dan lansia sedunia, saya mengajak untuk merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada awal perikopa disebut bahwa karena mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang sakit, orang-orang Galilea berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika melihat banyak orang datang kepadanya, maka Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Menanggapi pertanyaan Yesus, ada dua reaksi pesimis yang muncul dari para murid. Pertama, yang ada pada mereka adalah uang 200 dinar. Seandainya digunakan untuk membeli roti bagi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, tentu tidak cukup. Ingat, 1 dinar adalah upah buruh untuk 1 hari. Dapat diperhitungkan bila 1 dinar hanya cukup untuk membeli roti bagi keluarga dengan jumlah anggota 5 orang, maka uang 200 dinar hanya cukup untuk membeli roti bagi 200 kali 5 orang, yakni 1.000 orang. Lalu bagaimana dengan 4.000 orang yang lain? Kedua, di antara mereka ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya 5 roti jelai dan 2 ikan untuk orang sebanyak itu? Meskipun dua reaksi yang muncul sama-sama mustahil untuk memenuhi kebutuhan makan bagi 5.000 orang, namun menarik bahwa Yesus kemudian memilih untuk menindaklanjuti 5 roti jelai dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak. Yesus menyuruh orang-orang untuk duduk di rerumputan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka kemudian makan sampai kenyang, dan bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Saya rasa di antara kita kadangkala juga mengalami situasi pesimis seperti para murid. Apa yang ada pada kita seolah-olah
tidak ada artinya bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama. Saya seorang lansia yang tidak tahu apa-apa tentang IT. Apa yang bisa saya lakukan di zaman modern ini? Saya seorang pensiunan yang tidak punya kuasa apa-apa lagi. Apa yang bisa saya sumbangkan? Saya seorang yang hanya bisa duduk di kursi roda. Apa yang bisa saya lakukan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat? Dan mungkin masih ada pertanyaan yang nadanya pesimis. Semoga melalui Injil yang kita renungkan saat ini, kita semakin yakin bahwa sekecil apapun yang ada pada kita, sejauh kita rela untuk mempersembahkannya, maka Tuhan sendirilah yang akan menambahkannya. Sehingga berarti bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama. Sama seperti 5 roti jelai dan 2 ikan yang ditambahkan Tuhan sendiri, sehingga berarti bagi 5.000 orang. Tuhan memberkati.